Dulu saya itu SMP itu jadi kurir ganja Pak, SMP. Welcome back to Cafe Maning by BNNP Jawa Timur. Ya, kita kembali lagi dengan style saya yang ya kawasan kayak gini, berarti bintang tamu kita pastinya tidak asing dari dunia musik. Ya. Di depan saya sudah ada Mas Arif Blingsatan. Halo. Halo Mas Arif Blingsatan. Iya. Gimana kabarnya Mas? Baik. Ya, kalau teman-teman kopiers tahu bahwasanya di Surabaya itu musiknya tidak seramai kayak Bandung ya Mas. Jadi Surabaya itu terkenal dengan ya metal terus rock kayak gitu kan. Jadi untuk popnya mungkin sudah kalah sama yang namanya musik-musik Bandung atau musik-musik Jakarta. Ya ngomongin masalah musik ini Mas. Oh ya, di depan kita sudah ada kopi. Kopi, oh ya. Ini kan eventnya Coffee Morning. Coffee Morning. Jadi kita ngopi. Mantap. Oke Mas, ngomongin masalah musik dan ya kita tahu lah bahwasanya 2 tahun ini kita terkena pandemi kan Mas ya. Yeah. Jadi seluruh aspek hiburan, musik dan juga event, terus apalagi ya kan, misalkan festival itu kan nggak bisa, vakum gitu. Nah, kalau menurut Mas Arif sendiri di dunia musik itu seperti apa? Ya, memang salah satu industri yang harus mengalah itu adalah industri hiburan, seni dan hiburan. Jadi sebenarnya sih kalau kita sih sudah terbiasa. Seperti halnya kalau tahun-tahun lalu sebelum pandemi kan ada puasa sebulan kan. Bayangin waktu itu orang lagi dapat THR, lebih belanja, kita nggak kerja. Terus sebenarnya buat kita udah terbiasa, seni hiburan itu harus mengalah dan kita sudah bisa mengatasi. Tapi ketika pandemi ini berat banget. 2 tahun. 2 tahun. Gila. Ya begitulah. Tapi ada karena mungkin karena basicnya kita kreatif ya, kreativitas, terus apalagi yang basicnya anak musik underground, jadi itu lebih daya tahan hidupnya lebih kencang dan lebih punya cara untuk survive. Terus gini Mas, ya namanya pandemi kan untuk masalah event dan festival kan ya wis itu vakumnya 2 tahun Mas ya. Terus ada di Mas Arif sendiri apakah ada cara-cara untuk survive di bidang musik itu sendiri Mas? Ini sekarang kan banyak sekali kan musisi yang pindah haluan di musik streaming ya, kayak Spotify atau kayak YouTube berbayar seperti itu. Iya sih ya, jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri. Jadi kemarin kalau saya sendiri masih tetap berkarya tapi larinya ke sosial media. Tapi justru di pandemi ini sebenarnya saya juga memanfaatkan peluang-peluang gitu. Jadi kemarin waktu pandemi awal saya mendirikan perusahaan. Jadi perusahaan record label namanya Pasukan Record. Itu record label nasional yang berada di Surabaya satu-satunya. Itu record label nasional. Dan selama pandemi ini saya sudah bikin proyek konser tunggal pertama virtual di atas langit Jakarta. Terus yang kedua kemarin itu saya bikin New Icon, Fluff New Icon, kita kerja sama Fluff Jakarta. Fluff itu event hip hop R&B terbesar di Indonesia. Aku kerja sama di sana jual konsep untuk bikin Rising Star Hip Hop se-Indonesia. Yang ketiga ini aku ngerilis artis yang kerja sama Jakarta juga. Nah itu, jadi ketika pandemi, waktu sebelum pandemi kalau kita mau meeting ketemu sama orang Jakarta, kita harus bertemu, itu biaya mahal, harus ke sana. Begitu pandemi justru saya berani presentasi kemana-mana dan itu goal. Banyak kuliah, aku sudah bikin 3 event, 3 project. Tapi juga gitu harga tiap project beda sekali, jauh sama harga
harga eventnya. Tapi yang jelas ini dapat dampak dari gimana caranya saya kreatif untuk jadi aku main band, justru aku nganggur gak main band, akhirnya aku bikin sesuatu industri yang dari pengetahuanku di luar band, jadi bikin record label langsung. PT itu perusahaan, jadi mainin duit investor lumayan gede. Nah itu. Tapi masih aktif di bandnya kan ya? Oh, bandnya masih terus ya. Masih ngerilis terus. Jadi aku ada bombardir beberapa single yang aku keluarin terus, termasuk ada Kimpin. Yang terakhir itu kalau nggak salah tahun 2020 itu ya? Iya. Nah itu mau launching ternyata kena pandemi itu ya. Ya, yang namanya anak-anak sekarang juga kan butuh hiburan Mas, paling ya kalau sudah ada booming lagu baru mungkin jatuhnya nanti kan ada event ini, ada launching lagu ini kayak gitu. Iya, emang yang susah itu gimana kita bertahan, menunjukkan bahwa kita tetap eksisten, menjaga eksistensi di pasca pandemi ini, yang mana feedback untuk musisi secara finansialnya nggak ada, tapi kita harus tetap menunjukkan bahwa kita konsisten gitu. Itu yang paling susah. Meskipun fisik kita nggak berjumpa, paling tidak kreativitas harus tetap terus berjalan dengan media-media yang sudah ada gitu. Iya. Oke. Terus ini Mas, musik ini tuh kalau menurut Mas Arif Brinsatan itu seperti apa? Kan namanya musik kan pasti dinamis ya Mas ya. Kadang akhir-akhir ini kita tahu lebih banyak ke arah dangdut koplo yang ya sekarang sudah dibalut dengan gaya-gaya casual ya kan. Di Jawa Timur sendiri kita tahu sudah ada namanya Denny Caknan, terus Happy Asmara, terus ada Yeni Inka yang akhir-akhir ini, tapi Yeni Inka kan dari Jawa Tengah, cuman efek lagunya sampai di Jawa Timur. Nah, apakah ini kan Mas Arif kan lebih ke arah punk rock ya? Untuk melihat fenomena seperti ini kayak gimana? Maksudnya itu psikologi milenial sekarang ini sudah nggak kayak dulu yang kan dulu kan namanya musik punk rock kan kita tahu sendiri kayak misalkan SID ya, Endang Sukamti ya, kayak Pas Band dan lain-lain kayak gitu kan masih di label nasional itu tapi berkuasa gitu. Ya kalau saya yakin sekarang karakter orang masyarakat juga beda. Jadi orang sekarang lebih open minded. Jadi saya yakin orang yang suka dangdut juga dengerin SID, juga dengerin musik saya. Jadi tergantung kita bikin lagu enak gak. Jadi bikin lagu yang mewakili perasaan mereka gak. Sebenarnya sih mereka nggak dia nggak fanatik banget kalau dia seneng dangdut dengerin dangdut nggak. Sekarang dia dengerin apa aja, tergantung apalagi karena media itu sekarang private ya, dia bisa punya list sendiri kadang. Aku lihat kan anak sekarang milenial tuh listnya macam-macam. Jadi ada yang kalau malam melo ini, kalau pagi dia suka yang semangat ya mesti ada list musik punk rock di situ. Di situ kan sekarang kan zaman milenial beda data kan. Nah itu ada data pendengar usianya masih banyak, masih banyak. Saya kan yang dipanggil kakak. Gak apa-apa meskipun tampang tua tapi hatinya harus milenial terus Mas. Apalagi di dunia kreatif ini kan nggak ada yang namanya tua itu harus tahu gejolak dinamisme global itu harus tahu. Nah itu jadi musisi itu kalau sekarang itu harus banyak adaptasi yang nggak bisa adaptasi yang bakal terus waktu ya. Banyak sih dari musik saya lakukan apa aja ya, main sepeda, main motor dan sebagainya. Saya melakukan hal-hal yang anak muda yang melakukan. Oke, selain musik ini kegiatannya apa aja? Kelihatannya anak motor juga ini Mas. Banyak. Kegiatan saya itu reading. Jadi saya main sepeda, main motor, sama main mobil 90-an juga. Bedanya saya kalau main sepeda, main motor dan sebagainya itu mesti kalau ada event itu mesti ditaruh di depan atau atau dituakan atau dan sebagainya. Padahal saya merasa sama aja sama mereka. Justru katanya mereka sih saya bisa masuk karena memang saya nggak ngerasa sama kayak mereka. Jadi kemarin ada acara Manasi Ride yang bisa tutup jalan terus
pulsanya sama ride alone itu yang kalau sepedaan bisa ratusan kayak gitu. Nah, kalau saya itu karakternya setiap aktivitas hobi saya, passion saya itu saya sangkutkan sama kepedulian. Jadi humanism, saya orangnya humanism. Aktivis sosial juga berarti ya. Jadi itu saya dibalik musik saya yang seperti itu, kegiatan motor saya yang model motornya seperti itu, sepeda yang itu seperti itu, saya mengkampanyekan bahwa kita manusia itu harus ada kepeduliannya. Jadi ada hal baik yang dimuatin, apapun yang bentuknya looknya itu nggak bagus, terus ada muatan baik, dan itu nggak hanya ngobrol aja. 2015 saya bikin namanya Areisme itu social foundation yang bergerak di social humanity yang berbasis musisi. Musisi jalan penggalangan dana buat, sekarang malah berkembang ke hobinya musisi motor. Ada namanya Street Jackpot itu motoran kita hunting orang-orang yang layak, kayak orang kaget lah. Kita mau bawa 1 juta kita bagi. Aku main sepeda bikin homeless cat it. Jadi itu kultur budaya bersepeda kurir. Itu yang aku pakai. Jadi kita menggalang dana, membelanjakan uang ke restoran. Jadi bukan restoran, banyak makanan yang bagus. Habis itu kita bagi di jalanan. Yang terakhir itu ini yang personal. Jadi nggak bersama anak. Yang personal itu food drive atau food donation, atau kalau aku bilang classless free food card, yaitu bagi-bagi sarapan pagi pakai mobil. Dan ini semua yang aku jalanin itu worldwide. Jadi di dunia banyak yang bikin itu. Apalagi yang baru ini food drive, food donation ini pas pandemi ini global ya. Jadi kalau mau lihat food drive atau food donation, biasanya dibuka itu di Eropa, di Amerika ada kayak gitu. Wah, ini menarik ternyata ya, di balik sisi garangnya Mas Arif ini tetap tua. Iya loh, enggak kan gini. Jadi itu konsepnya, ketika orang berumur, orang sudah tidak memikirkan dirinya sendiri kan. Akhirnya orang jadi melakukan sesuatu untuk orang lain. Benar. Itu kayak paribasa apa itu? Pak semakin padi. Ibarat padi, semakin tua semakin menunduk gitu. Tapi sebenarnya kultur worldwide sih, dunia kayak Angelina Jolie. Jadi artis-artis internasional yang kayak itu kan ada bikin yang foundation. Jadi dia sudah, maksudnya udah nggak hidup itu nggak buat dia sendiri. Di Indonesia pun rata-rata orang-orang yang seperti aku, Superman is Dead, karena anak Superman is Dead itu sosialnya gede. Oh iya banget itu. Endang Sukamti dia bikin pariwisata ke daerah dan sebagainya. Maksudnya ada gunung dibuat pariwisata. Pokoknya dia buat sesuatu untuk orang lain. Terus Navicula banyak sih. Cuman memang nggak tersosialisasi bahwa musisi anak muda itu harusnya punya concern. Kalau di luar sana itu sudah biasa anak muda concern ke binatang. Ada yang lumba-lumba, kucing, pedulian. Itu sebenarnya ya worldwide. Jadi dunia anak muda rata-rata seperti itu. Jadi kalau anak muda sekarang, kalau bisa jangan kalau tok sing diurusi ya. Nah, di luar sana itu masih banyak yang bisa membuat kamu itu banyak bersyukur ya Pak ya. Saiki kan sing ngene akhirnya uripe nek krungu lagu-lagu melo, malah melo. Sebenarnya itu manusiawi kok, orang galau dan sebenarnya orang bermain dengan perasaannya itu sebenarnya manusiawi. Cuman kalau di luar sana dia bisa menyalurkan. Saya pun itu memelihara rasa galau itu aku melihara. Jadi ketika aku berbagi, kita ketemu banyak orang, menerima nasi itu dengan senang hati. Maksudnya rasa ini enggak, kalau kita bagi nasi kan kita memelihara rasa paling halus di hati toh. Ya orang galau-galau itu. Cuman anak-anak sekarang nggak bisa ngarahin. Benar. Kalau anak sana dia istilahnya ngomong Jawa ngelus hati. Ada yang peduli sama kucing, ada yang peduli yang lumba-lumba. Itu kan yang dikasih dia kan kepedulian, berlove pada sesuatu yang enggak.
Itu aja sih. Jadi rasa galau itu nanti bakal tergiris dengan Ada salurannya. Jadi gak galau yang menurut aku ini gimana sih, kamu lu gak popo. Kamu gak popo, kamu lihat toh. Kadang gini Mas. Kadang ini ya media sosial juga berpengaruh kan, misalkan ada mantan kita gitu kan sudah punya pacar baru gitu, rasanya aduh ini. Tapi tiba-tiba ada postingan kayak misalnya sekarang kan banyak postingan-postingan yang ini Mas ya orang kasih kadang-kadang ada kasih driver online kayak apa gitu di videokan kayak gitu, itu kan ada value-nya, maksudnya dia tidak riak, tidak pengen di cuman kan ini kan sebagai contoh gitu lah. Kita ternyata apa yang kegalauan kita itu sebetulnya kita bisa. Nah, ini yang sampai sekarang saya lagi secara kultural lagi fighting gitu loh. Jadi anggapan termasuk ria, terus anggapan termasuk panjat sosial dan sebagainya. Padahal itu hashtag kalau kamu cari itu adanya cuma di Indonesia, Pak. Jadi iya bener, Pak. Aku sampai sekarang akhirnya kamu kan mau berbuat baik, menyalurkan galau itu nggak sampai, akhirnya kamu mikir sendiri, stres sendiri. Nah, benar. Padahal itu gerakan, movement, namanya movement itu digerakkan, dikabarkan gitu. Ini saya lagi campaign tentang ya seperti itu. Jadi salurkan bantuanmu, fotoan, videoan, sebarkan. Karena sekarang kalau di sini itu penggalangan dananya banter. Iya. Nyebarno ya sing ditutupi. Yang saya tahu Indonesia itu nomor 1 dermawan ya Pak. Ada sebuah sampai nomor survei. 5 koruptornya. Dikit kode dibagi Korea, di kartonnya itu aku lagi campaign emang, lagi campaign. Jadi karena di video itu nanti kamu bisa lihat betapa berharganya sebuah nasi. Betapa senengnya orang-orang itu. Kamu lihat, bayangin ketika pandemi orang takut di rumah, orang di jalanan itu sehat, ngasih makanan itu imun, jadi dia itu seneng gitu loh. Itu live. Itu yang memang harus yang selama ini aku kejarkan. Coba dibalik ya. Semua orang harus pansos, semua orang harus riak dan bagi-bagi makan harus ditunjukkan. Semua orang ya. Kalau kamu enggak, kamu yang tak caci. Karena mau keluar. Dibalik aja. Iya. Pemikiran ria pansos itu dapat pahala. Semua orang harus bagi makanan. Ayo dibalik aja. Coba dibalik aja. Karena mau keluar. Enggak ada orang kekurangan. Yang penting niat kita ya Mas ya. Daripada nanti pansos ria, tapi kok enggak lapo-lapo mek rasan-rasan tok. Nah, sing bagi-bagi mundur karena wong nekat-nekat tok wong telu. Iya. Sing ngelong-ngelong wong 7 juta. Sing keluwen tambah akeh, Pak. Nah. Ngerti gak? Jadi mending kalian dokumentasikan biar niatnya kalian itu untuk ayo sama-sama kita galang dana, kita sama-sama tidak pedulilah sama orang gitu. Iya. Bukan niat kita untuk riak dan lain-lain enggak kan. Untuk menggerakkan. Untuk menggerakkan gitu loh. Nanti di situ dengan kesibukan itu nanti ada hal-hal positif yang akan tertular pasti. Itu yang saya yakin itu. Luar biasa. Kalau semua anak-anak Indonesia tahu Mas Arif kayak gini tuh wis nggak ada paling namanya penyalahgunaan narkoba terus kalau bunuh diri dan lain karena bener, iya. Salah satu narkoba itu orang-orang yang bingung dengan dirinya sendiri. Hidupnya tuh aku lu gak apa-apa. Kon lu sampe wong tuwa mangan lu gak apa-apa. Aku butuh. Kan dia tuh kalau narkoba, aku juga main narkoba dulu. Oh, gitu. Jadi butuh suasana yang gembira. Jadi suasana yang instan gembira apa dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dia enggak kalau kamu punya passion yang seperti itu, punya passion aja. Punya sesuatu yang dikejar atau sesuatu yang lebih baik yang memainkan hati, kan main hati kalau itu kan akan bisa kamu senang dengan enggak itu kan instan kan barang-barang instan untuk membentuk bujui awak gitu loh, rasa senang rasa apa, padahal dari situ
Tapi banyak teman-teman saya yang dulu pemain narkoba sekarang larinya ke kemanusiaan banyak. Sudah sadar ya bahwasanya itu enggak baik kayak gimana itu. Iya. Dia, akhirnya kan satu ya karena memang bahaya, banyak teman-teman yang akhirnya itu nggak bagus, ada yang masuk penjara, ada yang bangkrut itu pasti ya, bangkrut itu pasti. Kalau aja main narkoba, bangkrut itu pasti. Bangkrut itu pasti. Loro ketemu buri, banyak teman saya kayak gitu. Kalau terus habis itu secara mental pasti terganggu. Yang jelas banyak kawan-kawan larinya ke situ, larinya ke kemanusiaan. Karena itu dekat sama secara langsung dia merehab psikologis kan kita tahu Mas ya bahasanya dunia hiburan atau musik sekalipun kalau orang hanya memikirkan karir musiknya saja terus masalah ya kalau misalkan hiburan itu kan pasti keluar kota kemana-mana gitu kan, akhirnya kan stres kan karena berpikirnya saya nggak punya waktu terus ini dan juga harus selalu fit akhirnya pakai narkoba gitu. Padahal di balik itu mungkin kalau mereka ada waktu senggang atau waktu mereka bisa peduli gitu, bisa menyalurkan ini juga kan tanpa mereka harus kita kayak instan tadi loh. Iya, itu kan tuntutan orang untuk memelihara perasaannya secara instan. Padahal ada hal-hal yang dilakukan secara alami itu menemukan itu juga. Menemukan kebahagiaan itu tanpa harus. Apa kepengin ngeluh? Kon sepeda ono muter-muter anu lah ngeluh dhewe. Aku tahu nggak narkoba, aku tahu sepedaan podo ae. Jadi apa ya? Itu kan psikologis yang dipakai tapi langsung ya maksudnya ya segitu-gitulah orang yang ini kan emang tren ini kan kalau aku lihat narkoba itu memang trennya di 90-an sampai ke bawah sekarang. Zaman dulu tahun 90-an itu artis tren mati muda itu sangat trendy. Tahun 90-an kan ke bawah sampai sekarang. Kurt Cobain, Galang Rambuanardi, Rian Hidayat. Semua itu kan ke bawah sampai sekarang. Padahal saya itu gak boys. Deso. Narkoba saya deso. Sopir. Kau atas gaya narkoba gak ada pak. Sekarang anak itu duitnya habis buat beli sepeda. Podo sih aslinya minta ya podo tapi tidak beli sepeda. Rawawe podo minta ya podo upgrade motor sepeda. Tapi kan gak rusak badan gitu loh. Orang itu punya edik emang. Semua itu punya edik. Tergantung edik. Itu ketergantungan. Waktu sepeda upgrade mana? Itu punya perasaan kemarin berapa tahun yang lalu kan narkoba itu akhirnya ya bodoh, edik itu orang kemarin nambah kan. Sama aku main sepeda itu pertama Surabaya Sidoarjo diri yang berat lagi kayak gitu itu wis kadang-kadang pakau ketagihan itu bukan karena apa ya sifat manusia hobi apa aja entek itu bodoh iya sugesti entek bodoh narkoba mbak hobi sepeda motor. Cuman yang satu positif, yang satu malah menjerumuskan. Iya. Nek sepeda motor sepeda itu sing diobrol-obrol benda mati. Nek narkoba iku utakmu, Pak. Kan teleponin ler buyar ya. Oh iya, Mas. Ketika Mas Arif ini ngerti BNN itu ya apa sih sama yang sekarang? Kira-kira ketika dijak podcast kayak gini malu apa ya aku diundang soalnya gini Mas ya di masyarakat umum mungkin melihat BNN itu yo wedi maksudnya kan dikira mek nangkep tok gitu padahal yo di sisi lain yo BNN juga ada sisi humanis maksudnya ya kita harus menyadarkan teman-teman kalau kita menyadarkan sih nggak bisa ya tapi kita harus masuk ke ranahnya teman-teman gitu loh kita kasih pesan-pesan gitu. Nah kemarin juga ada penyanyi akhirnya kan gini BNN itu akhirnya dia buat lagu BNN
lagu tentang anti narkoba seperti itu Mas. Lah kalau Mas Arif sendiri ketika tahu apa urusan ke BNN ini apa Mas? Kira-kira anu iki. Ya, pertama kaget apa langsung wedi apa ya apa biasa ya. Kita ketemu pas waktu acara motor ya. Jadi acara kita motor. ketemu sama BNN itu waktu Street Jackpot jalan sama Homeless Can Eat. Jadi Jadi kita bareng kegiatan sosial saya itu bagi-bagi uang sama bagi motor, BNN bergabung di situ. Yang saya anu nih, wah ini ada mata-mata cari enggak sih. Ini kayaknya kalau kita berkolaborasi untuk hal baik lain seperti sosialisasi untuk narkoba lewat ini itu bisa. Makanya kemarin kita ngobrol dan sebagainya. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi memang BNN ini sebuah lembaga yang tujuan moral baik gitu kan, untuk memberantas itu. Jadi membetulkan generasi. Kalau generasi wajar, sumpah ya. Aku kocok-kocokku iku akeh sing pinter-pinter, kocok kuliah pinter main musik sangar wajur iku seharusnya kon nek gak urip 90-an ngidolakno artis musik narkoba kon urip saiki dadi artis kok. Banyak. Jadi, saya anggap BNN itu nantinya menyelamatkan generasi-generasi yang seperti itu. Jadi orang-orang yang berkualitas jangan sampai menjamah narkoba. Ya kemarin sih karena kamu masuknya itu di kegiatan sosialku, berarti kan aku aman-aman aja. Iya. Wah ini Gak mungkin mor-mor. Wah ini BNN. Nah, kan gak mungkin. Aku sudah feeling ini mau masuk ke sosialisasi yang benar-benar sosialisasi gitu loh. Ya boys. Keren. Kira-kira ada kolaborasi lain nantinya? Mungkin sampean punya ide, aku tak gawe lagu ini band apa, ketika didengar sama teman-teman yang lain bisa pesannya melalui lagu gitu kan ya boys bisa nih. Ya, bentuknya karya juga bisa, bentuknya sebuah pengalaman atau sebenarnya sih statement yang dia benar-benar ini nggak perlu, itu bisa bentuk karya, bentuk apa aja. Yang penting setiap orang itu kan punya follower, walaupun sedikit banyak dia punya pengikut lah. Kalau kamu ambil minimal dia membantu memastikan bahwa saya benar-benar anti narkoba, saya benar-benar memang jangan pakai narkoba. Karena untungnya saya itu pernah melewati masa itu Pak. Temanku tebal wake, mati wake, sakit berhenti sakit mati wake, terus dari dampak itulah, terus ganggu. Aku sampai sekarang ada berbagai hubungan tuh, aku arek buntu gak, dia tuh bekas itu gitu. Kalau saya sampai sekarang jadi gini dan aku ngerasa nggak ada efeknya, itu alhamdulillah. Dulu saya itu SMP itu sudah jadi kurir ganja Pak, SMP ku masku itu kuliah numpak sepeda motor ke mana-mana zaman saam 5.000 lho SMP ku. Mau kebalen kono soalnya darah balen kan. Itu tahun 90-an itu tempatnya Perak dan sebagainya. Maksudnya dari sana tahun-tahun segitulah. Udah lama dari SMP, kena kayak gitu dari SMP sampai berhenti kuliah. Konsepnya lagi jatuh cintalah dengan wanita. Itu kalau wanita mau nyembuhin itu bisa sembuh. Tahun segitu itu yang banyak, ada beberapa yang berhasil karena jatuh cinta. Sembuhnya gara-gara si pasangannya ini malah. Iya. Ada yang dulu itu dia sok ngono lak sok cool sih. Ada merasa dicintai, iku iso wedoke gitu. Nek iki dhisik bojoku ayu soalnya Pak pacar. Aku sih jatuh cinta. Jadi nek dhewe ngomongin tok kon nek terus narkoba kon takat. Wah. Tapi nek kon tak kon mandek ya kos bareng dari ngono wae. Ini pilihannya bingung apa? Jadi ini saya baru tahu ini ya. Ternyata salah satu pencegahan atau orang bisa keluar dari narkoba adalah
pacar, ya kan? Makanya cari pacar yang kena, ya kan? Meskipun misalkan saya nggak kena tapi pacar saya yang kena, insya Allah nanti saya bisa kena. Ya, di usia remaja orang yang terdekat itu adalah setelah orang tuamu adalah pacarmu. Oh iya. Ya oke Mas, karena kita sudah di penghujung podcast, ada pesan dan kesan nggak terutama sama teman-teman kopiers ini? Jadi kalau pesan saya yang pasti jangan pernah bermain dengan narkoba. Saya tidak kecap, saya bekas pecandu juga dulunya. Teman-teman saya banyak hancur karena narkoba. Jangan kembali. Dan narkoba sekarang itu sudah gak tren, bukan hal yang keren, kampung kalau saya bilang. Jadi jangan sampai nyentuh itu, gak ada untungnya dan kalian pasti rugi. Dan rugi itu akan menenggelamkan, memendamkan kamu di dunia ini. Kamu gak ada masa depan kalau sampai kamu nyentuh itu. Itu aja. Gitu. Iya. Oke, thank you Mas. Ya. Ya, kopiers, kita akan jumpa lagi dengan topik-topik yang lainnya. Terima kasih telah melihat Coffee Morning by BNP Jawa Timur. Jangan lupa subscribe, terus share, dan juga nyalakan notifikasi kalian agar nantinya kita akan memberikan pesan-pesan lagi kepada kalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.